Garis besar Universe ini, nah kali ini kita akan bahas salah satu misteri terbesar dari One Piece, yaitu apa yang saya omongin di awal tadi. Enggak, di sini kita akan bahas terkait pedang hitam atau Kokuto. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Dimana saudara kalian, Kokuto atau pedang hitam adalah hal yang paling langka dari semua hal terlangka yang ada di dunia One Piece. Kenapa? Karena sejauh cerita One Piece berjalan, setidaknya kita hanya melihat dua pedang saja yang berhasil menjadi Kokuto, itu pun dalam rentang waktu yang sangat lama sekali, bahkan selama berabad-abad. Yaitu pertama, Susui yang dimiliki oleh sang dewa pedang Ryuma, dan Yoru yang dimiliki oleh pendekar nomor satu dunia, yaitu Dracula Hall. Dimana sisanya seperti Housoko no Haki yang udah kayak kacang lah, ada banyak banget. Bahkan yang bisa advance dari Housoko no Haki pun sudah jauh lebih banyak, seperti Luffy, Kaido yang bahkan Yamato pun bisa, dan orang-orang kuat lain seperti Big Mom, Roger, Shirohige yang bisa juga. Atau mungkin awakening dari buah iblis pun ternyata sudah banyak kita lihat sendiri, yang juga Lucci dan Kaku pun mereka bisa melakukannya. Nah ini untuk Kokuto atau pedang hitam hanya ada 2 biji yang kita ketahui dari segitu banyaknya pedang yang ada di serial ini. Jangan lupa pedang ini hampir 90% karakter di dunia One Piece menggunakan senjata tersebut, yang bahkan seorang dengan buah iblis seperti Shirohige pun dia juga memiliki pedang yang termasuk ke 12 pedang terkuat di dunia juga kan. Yang kira-kira bagaimana ya cara untuk mengubahnya menjadi pedang hitam? Nah di video ini kita akan bahas secara lengkap, jadi pastikan kalian tonton sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena di situ tidak masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah mari siapkan kopi, jangan lupa besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah kita akan mulai teori ini dari kata-kata di Road to Love Tale yang dibuat oleh pihak staff dari One Piece secara langsung. Di situ dikatakan apakah Kokuto atau pedang hitam cukup hanya dengan haki saja. Yang dari sini cukup jelas ya kalau kata-kata tersebut mengimplikasikan kalau haki memang tidak cukup untuk membuat pedang dapat menjadi hitam. Yang buktinya pun sudah bisa kita lihat dengan jelas lah, yang bahkan karakter seperti Roger, Oden yang pastinya punya haki yang sangat kuat, mereka masih belum bisa mengubah pedang menjadi warna hitam tersebut. Lalu kira-kira apakah ada clue lain atau hal lain dibutuhkan agar dapat mengubah pedang mereka? Nah ini sebenarnya kita pernah mendapatkannya di mini flashback dari Zoro ketika dia berbicara dengan orang tua sialan di desanya, atau yang kita kenal dengan Shimotsuki Kozaburo. Di situ dia berkata kalau pedang itu memiliki kepribadiannya sendiri. Tugas pendekar pedang lah untuk bisa menjinakkan pedang itu agar sifat alaminya dapat terkontrol dengan baik. Yang bahkan di sketsa yang udah buat juga dari Shimotsuki Kozaburo, di situ dia berkata kalau pedang memiliki pikirannya sendiri. Dan hal ini pula bukankah sudah pernah kita lihat secara langsung dan jelas sekali bagaimana Enma yang notabene adalah benda mati alias pedang, tetapi dia bisa mengambil haki dari usernya alias Zoro jauh lebih banyak dari yang ingin dikeluarkan oleh usernya. Seakan-akan Enma memiliki pikirannya sendiri. Dan kalau kita hubungkan juga dengan salah satu tools dalam bertarung di ekosistem One Piece yang tidak lain dan tidak bukan adalah Devil Nomi atau buah iblis, dikatakan untuk buah iblis Zoan menurut Gorosei sendiri mereka memiliki keinginan dan hasratnya sendiri. Makanya bukankah sangat aneh sekali selama 800 tahun lebih buah iblis Gomu Gomu atau Mythical Zoanica ini tidak pernah sampai ke tangan pemerintahan dunia, yang seakan-akan buah iblis tersebutlah yang menghindari mereka lagi-lagi selama beratus-ratus tahun. Dan konsep ini pun sebenarnya sudah pernah dikatakan sejak awal sekali saat Oda membahas lebih dalam terkait pedang-pedangan lah, yaitu ketika Zoro beli 2 pedang penggantinya di Pulau Lojuton. Di situ Our Lord Ippon Matsu berkata kalau pedang memilih sendiri siapa master dari pedang tersebut, yang berkali-kali juga kita melihat untuk case dari pedang-pedang Zoro, yang bukankah itu pula sangat nyambung dengan buah iblis yang dikatakan oleh Kurohige. Di situ dia berkata kenapa dia bisa memakai Yami Yami, karena seakan-akan
buah tersebutlah yang memilih dirinya. Lagi-lagi, dua tools ini memiliki hasrat dan jiwanya sendiri, alias pedang dan buah iblis. Tentu saja jika kita mengikuti konsep yang sama dari dua fondasi tadi, dapat kita bilang sebenarnya Kozaburo memberitahu kita apa rahasia untuk bisa mengubah pedang menjadi Kokuto. Tapi sebentar, ini mungkin yang bakal jadi pertanyaan kita semua. Untuk pedang hitam emang dari awalnya hitam atau perlu ditempa agar menjadi hitam? Contoh nih, Zoro, toh bukankah dia bisa-bisa aja menggunakan pedang Susui yang dari awal sudah hitam? Siapa tahu itu pedang memang hitam dari sananya dan bukan karena pengubahan konsep Kokuto yang kita bahas di video ini. Tetapi jawabannya pula sudah pernah kita dapatkan. Pertama dari Onimaru atau Gyukimaru, ketika dia berhadapan dengan Zoro, di situ dia bilang kalau Susui adalah sebuah pedang hitam yang muncul karena ditempa oleh kehidupan dan pertarungan-pertarungan yang dilakukan oleh Ryuma selama hidupnya. Disitulah Zoro baru sadar kalau pedang hitam ternyata bisa ditempa dan bukan hitam sejak awal. Yang hal ini pula semakin dibuktikan dengan kata-kata dari Tengoyama Hitetsu yang semakin jelas setelah kita tahu jika dia adalah sosok sangat penting, yaitu Kozuki Sukiyaki, shogun resmi dari Wano Kuni. Di situ Hitetsu berkata kalau Enma belum menjadi pedang hitam dan tergantung denganmu. Jika kau berhasil mengubahnya menjadi pedang hitam, maka rankingnya akan meningkat. Lagi-lagi Zoro mendengar sebuah konsep bahwa pedang hitam ini harus ditempa dan bukan sejak awal berwarna hitam. Lalu yang jadi pertanyaan kita semua, bagaimana mengubah pedang agar bisa menjadi berwarna hitam atau Kokuto? Dimana seperti yang sudah kita bahas juga di video sebelum ini terkait awakening dari buah iblis, terutama untuk buah iblis Zoan, kita memiliki fondasi yang sangat kuat dari kata-kata Kaido bahwa awakening hanya terjadi jika pikiran dan tubuh akhirnya bisa menyesuaikan dan sepadan dengan potensi dari kemampuanmu. Hal inilah yang mungkin memberikan alasan kenapa Luffy pada akhirnya bisa mengawakeningkan buah iblisnya, karena sifat dasar dari Luffy, kepribadian Luffy benar-benar merepresentasikan Nika yang dikenal sebagai Warrior of Liberation, sosok yang memberikan kebebasan, ketenangan, kebahagiaan, kesenangan bagi setiap orang. Yang bukankah hal ini pula selalu Luffy lakukan, yang bahkan sejak awal hidupnya dan bagaimana dia berlayar kurang lebih selama 2 tahun ini. Dan ketika dua hal tadi saling sinkron, maka ketriggerlah hal yang disebut sebagai awakening yang akhirnya mereka bisa berpadu satu sama lain. Ini pula akan menjawab kenapa Kaido belum mengawakeningkan buah iblisnya, karena Azure Dragon yang jadi mitikal dari Kaido itu dikenal sebagai sosok pelindung, seorang dewa yang menjunjung tinggi kebebasan yang sangat berlawanan sekali dengan Kaido yang malah menjadi seorang diktator di Wano Kuni ini. Lagi-lagi, potensi dari mitosnya dengan pikiran yang ada dalam tubuh Kaido tidak sinkron, makanya awakening tidak terjadi. Nah, dengan konsep yang sama ini dan dari beberapa clue ahli pedang seperti tadi Ippon yang bilang kalau pedang memilih majikannya, dan juga Kozaburo yang bilang kalau pendekarlah yang menjinakkan keinginan terdalam dari pedang tersebut, yang bahkan kata-kata di Road to Love Tale bahwa pedang memiliki hasratnya sendiri, will of their own, tepat seperti hasrat dari buah iblis Zoan. Makanya hal ini akan menjawab bahwa ternyata pedang-pedang luar biasa pun memiliki drawback yang sangat luar biasa. Contoh nih, untuk Zoan, jika gagal mengawakeningkannya, tubuhnya akan kehilangan kesadaran total dan menjadi seperti penjaga Impel Down yang kita lihat. Atau mungkin untuk case dari pedang, jika kita tidak bisa mengontrolnya dengan baik, maka tubuh usernya harusnya akan habis nih. Dan case-nya sudah kita lihat ketika haki dari Zoro disedot dengan sangat banyak sekali, yang untungnya lagi-lagi ini adalah Zoro dan bukan orang lain. Dan dari sini pasti kalian sudah tahu caranya, yaitu cara untuk mengubah pedang menjadi hitam hanya bisa dilakukan jika jiwa, kesadaran, kemampuan, dan pendekarnya sudah sejalan dan bisa mengimbangi potensi dari pedang tersebut. Makanya Zoro berkata saat dia melawan King, jika dialah yang sedang diuji oleh Enma agar membuktikan jika dirinya pantas atau tidak menggunakan pedang tersebut, dan bukan kebalik, Zoro lah yang sedang menguji Enma, tapi pedanglah yang menguji pendekarnya agar bisa cocok atau tidak. Nah, nanti ketika Zoro sudah pantas dan sudah sejalan, inilah yang dimaksud dengan sebutan Kokuto atau awakening dari sebuah pedang. Mungkin untuk yang nanya terkait perhakian, ya bisa dibilang itu fondasi utama lah, nggak usah disebut-sebut lagi butuh haki atau
Nggak bang, karena haki ini udah sebuah konsep basic dari sebuah kekuatan yang ada di serial One Piece. Makin kuat orang, makin kuat juga haki, dan sebaliknya. Jadi untuk haki ini seharusnya sudah hal yang sangat wajib sekali. Hal inilah yang sejujurnya akan sangat masuk akal. Kenapa dari semua karakter yang ada, yang bahkan selama berabad-abad hanya setidaknya 2 orang inilah yang berhasil mengubah pedang menjadi hitam, yaitu Ryuma sang dewa pedang dan Mihawk sang pendekar terhebat. Jadi sudah terbayangkan seberapa tinggi gelar Daikengo yang diinginkan oleh Babang Zoro kita. Dan buat yang mau bahasan lengkap terkait Awakening dari Zoan, agar lebih mengerti lah konsep dasar dari video ini, kalian bisa tonton video tentang Awakening Zoan di video ini dengan klik kartu di atas kanan. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan kira-kira menurut kalian, apakah Zoro akan mengubah ketiga pedangnya menjadi Kokuto atau hanya satu saja? Yang sejujurnya hal yang sangat mencurigakan menurut saya adalah terkait Wado Ichimonji atau pedang pertama Zoro peninggalan Kuina, dan pedang ini disebut sebagai pedang putih. Bukankah sangat aneh jika nantinya dia malah berubah menjadi pedang hitam? Yang apakah mungkin pedang Wado Ichimonji ini benar-benar akan menjadi full putih agar samalah dengan kapten dari Zoro, yaitu Luffy dengan nikahnya yang juga full putih? Tapi entahlah apa yang akan Oda bawa untuk cerita ini di kedepannya. Langsung tulis saya pendapat kalian ya terkait video ini. Dan sebelumnya, kami juga dari DNA Merchandise sudah merilis desain terbaru kami dari satu karakter bersalju ini yang membuat quotes paling the best antara One Piece. Manusia akan mati jika dia dilupakan. Ya benar, pasti kalian sudah bisa menebak jika orang ini adalah kata-kata dari Dr. Hiruluk. Desain spesial dari quotes Hiruluk hanya akan open untuk 25 pieces saja, dan spesial buat penonton setia YouTube dari Devil Nomi, kalian bisa menggunakan kode voucher berikut untuk pembelian Shopee, dan kalian bisa hemat sampai Rp40.000. Nah yuk buruan, siapa yang cepat dia akan mendapatkan desain spesial dari quotes terbaik ini. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.